Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Anisha, saya BP 1811022020. Saya dari kelas 4B D4 Akuntansi. Di sini saya akan membahas mengenai topik literatur review saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba. Studi kasus pada perusahaan manufaktur subsektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai tahun 2020. Selanjutnya, pendahuluan. Laporan keuangan merupakan salah satu informasi bagi pihak eksternal dan internal dalam melakukan penilaian kinerja suatu perusahaan. Menurut SAK di Indonesia, IAI tahun 2009, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Menurut PSAK 1 tahun 2015, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan bisa disebut sebagai hasil pertanggungjawaban yang dibuat oleh pihak manajemen terhadap pengguna atas seluruh sumber daya yang ada. Laporan keuangan yang baik merupakan sinyal positif dari manajemen bahwa perusahaan dalam kondisi menguntungkan. Laporan keuangan dapat digunakan sebagai instrumen dalam menilai kinerja manajer dalam suatu perusahaan. Kondisi ini akan memotivasi para manajer perusahaan untuk melakukan strategi-strategi tertentu untuk menghasilkan laba yang sesuai dengan ekspektasi para investor. Motivasi tersebut menyebabkan laporan keuangan akhirnya disalahgunakan dengan berbagai cara, seperti meratakan, menaikkan, dan menurunkan laba untuk mempengaruhi nilai laba yang akan dilaporkan, yang dikenal dengan manajemen laba, menurut Purnama tahun 2017. Manajemen laba adalah upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam suatu laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi keuangan perusahaan menurut Sulistianto tahun 2008. Manajemen laba memiliki hubungan yang erat dengan tingkat perolehan laba, karena tingkat perolehan laba dikaitkan dengan prestasi manajemen dan berkaitan juga dengan besar kecilnya bonus yang akan diterima oleh manajer perusahaan. Timbulnya manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori agensi. Teori agensi mengatakan bahwa adanya hubungan kinerja antara pihak yang memberi wewenang atau prinsipal dengan pihak yang menerima wewenang atau agen dalam bentuk sebuah kontrak kerjasama yang tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan menurut Pangestuti dan Susilowati tahun 2017. Teori agensi ini mengasumsikan bahwa antara manajer dan investor sama-sama memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Dalam kenyataannya, manajemen memiliki akses yang lebih mudah untuk mencapai kepentingan pribadinya. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan keinginannya, maka manajer melakukan tindakan manajemen laba. Atas wewenang yang diberikan ini dapat memberi kesempatan bagi pengelola untuk melakukan suatu tindakan yang terbaik untuk kepentingan diri sendiri, karena adanya perbedaan kepentingan atau konflik of interest. Penyalahgunaan wewenang ini juga dapat ditimbulkan karena adanya keleluasaan dalam mengelola perusahaan. Dengan adanya perbedaan kepentingan antara pihak manajemen dengan pihak eksternal dapat mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan manipulasi laporan keuangan agar terlihat lebih baik. Tindakan yang dilakukan oleh manajemen ini dikenal dengan istilah manajemen laba atau earnings management. Faktor yang mempengaruhi manajemen laba. Terdapat beberapa faktor yang menjadi motivasi manajer untuk melakukan manajemen laba, mulai dari profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama satu periode waktu tertentu. Profitabilitas ini digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, maka kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba akan meningkat. Hubungan antara profitabilitas dengan manajemen laba adalah ketika profitabilitas yang dihasilkan kecil pada periode waktu tertentu, maka akan memicu perusahaan untuk melakukan manajemen laba. Giovanni tahun 2017 serta Devi dan Iskak tahun 2018 menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Yang kedua adalah leverage, merupakan rasio antara total kewajiban dengan total modal. Leverage juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap manajemen laba ketika tingkat leverage perusahaan tinggi.
Hal ini terjadi karena manajer berusaha menghindari kegagalan pada perjanjian utang dan tingkat leverage perusahaan yang tinggi memotivasi perusahaan untuk menghasilkan laba yang baik. Utari dan Sari tahun 2016 menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif pada manajemen laba. Artinya, leverage yang tinggi akan mendorong manajemen untuk melakukan pengelolaan laba dan untuk menghindari terjadinya pelanggaran perjanjian utang. Sedangkan, hasil yang berbeda ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Gunawan et al. Tahun 2015, bahwa leverage tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Yang ketiga, ukuran perusahaan. Faktor lain yang berpengaruh terhadap manajemen laba adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan nilai yang ditunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan, maka akan semakin transparan perusahaan tersebut dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Karena perusahaan akan lebih diperhatikan oleh pihak eksternal, seperti kreditor dan investor. Sehingga hal tersebut dapat mengurangi tindakan manajemen laba dalam perusahaan. Jadi, semakin kecil ukuran suatu perusahaan, maka manajer akan memiliki peluang dalam melakukan praktik manajemen laba dalam perusahaan. Penelitian yang telah dilakukan oleh Purnama tahun 2017 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba. Pandangan yang berbeda dilakukan dalam penelitian Agustia dan Suryani tahun 2018, bahwa ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Berdasarkan latar belakang ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Studi kasus pada perusahaan manufaktur subsektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tadi, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: yang pertama, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020? Yang kedua, apakah leverage berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020? Yang ketiga, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020? Yang keempat, apakah profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 sampai 2020. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap manajemen laba pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 sampai 2020. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 sampai 2020. Yang keempat, untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 sampai tahun 2020. Selanjutnya, literatur review. Yang pertama, menurut Dendi Purnama tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba. Yang tujuan penelitiannya untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba. Alat analisis yang digunakannya, metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif. Populasi seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 sampai 2015. Berdasarkan hasil dari purposive sampling method, sampel dalam penelitian ini sebanyak 47 perusahaan untuk 6 tahun berturut-turut. Hasil penelitiannya, yang pertama, profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Yang kedua,
Leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Ketiga, ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Yang keempat, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Yang kelima, kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Literatur review yang kedua, nama penelitinya adalah Olivia Tala dan Herman Karamoy tahun 2017, yang berjudul Analisis Profitabilitas dan Leverage terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Yang tujuannya untuk menganalisis profitabilitas dan leverage terhadap manajemen laba. Alat analisisnya ini menggunakan data kuantitatif dari laporan perusahaan manufaktur, sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 sampai 2015. Teknik yang digunakannya adalah teknik dokumentasi, menggunakan metode pengambilan sampel yang menggunakan data polling atau kombinasi antara data runtut waktu dan silang tempat. Data ini dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 24. Selanjutnya, hasil penelitiannya yang pertama, profitabilitas dan leverage secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap manajemen laba. Yang kedua, secara parsial, profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan leverage secara parsial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Literatur review yang ketiga, yaitu menurut Yuvi Prima Agustia dan Eli Suryani tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas terhadap Manajemen Laba. Studi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2016 yang bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, leverage, dan profitabilitas terhadap manajemen laba pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2016. Yang alat analisisnya itu menggunakan teknik pemilihan sampel, yaitu purposive sampling. Kriterianya, perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2016. Dan perusahaan pertambangan yang konsisten mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap di BEI tahun 2014 sampai 2016. Perusahaan pertambangan yang tidak mengalami kerugian bersih selama periode 2014 sampai 2016. Perusahaan pertambangan yang memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian selama 2014 sampai 2016 sehingga diperoleh 51 data yang observasi yang terdiri dari 17 sampel perusahaan periode 2014 sampai 2016. Tekniknya ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan regresi data panel. Hasil penelitiannya yang pertama, secara simultan ukuran perusahaan, umur perusahaan, leverage, dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Yang kedua, secara parsial, ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Yang ketiga, secara parsial, umur perusahaan, leverage, dan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Literatur review yang keempat adalah menurut Arif Fahmi tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Struktur Kepemilikan Pertumbuhan Penjualan, dan Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba. Studi empiris perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2012 sampai 2014. Yang bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan efek dari profitabilitas, leverage, struktur kepemilikan pertumbuhan penjualan, dan komisaris independen terhadap manajemen laba. Alat analisisnya adalah menggunakan metode purposive sampling yang berkriteria yang pertama, perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur, sektor barang konsumsi. Yang kedua, perusahaan yang terdaftar di BEI selama 3 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2012 sampai 2014. Yang ketiga, perusahaan yang menyajikan laporan keuangan per 31 Desember 2012, 2013, dan 2014 secara lengkap dengan catatan atas laporan keuangan atau laporan keuangan berkelanjutan. Yang keempat, laporan keuangan tahunan perusahaan telah diaudit oleh auditor independen. Yang kelima, laporan keuangan disajikan dalam mata uang rupiah. Dan menggunakan metode statistik yang digunakan multiple regresi linear dan dilakukan asumsi klasik terlebih dahulu. Teknik pengumpulan datanya adalah penelitian kepustakaan atau library research
dan riset internet atau online research. Hasil penelitiannya yang pertama, secara parsial, profitabilitas struktur kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Yang kedua, secara parsial, leverage pertumbuhan penjualan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Yang ketiga, secara simultan, profitabilitas, leverage, struktur kepemilikan pertumbuhan, penjualan, dan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Literatur review yang kelima, menurut Siti Agridayanti Dwi Cahyaningsih tahun 2019, yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Risiko Keuangan, dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Manajemen Laba, yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, risiko keuangan, dan pertumbuhan perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang menggunakan alat analisisnya adalah penelitian kuantitatif, menggunakan metode purposive sampling, dan data sekunder, metode analisis regresi data panel, dan populasi perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2013 sampai 2017, sejumlah 41 perusahaan. Sampel yang digunakan ini sebanyak sejumlah 14 perusahaan. Hasil penelitiannya ini yang pertama, profitabilitas, risiko keuangan, dan pertumbuhan perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Yang kedua, risiko keuangan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Yang ketiga, pertumbuhan perusahaan secara parsial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Literatur review yang keenam, menurut Viana Vandriani dan Herlin Tanjung tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan kualitas audit terhadap manajemen laba. Alat analisisnya menggunakan metode purposive sampling method, yang berkriteria yang pertama, perusahaan properti, real estate, dan building construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2017. Yang kedua, perusahaan yang tidak IPO atau Initial Public Offering selama periode tahun penelitian. Yang ketiga, laporan keuangan yang dipublikasikan menggunakan satuan mata uang rupiah. Yang keempat, perusahaan menyajikan laporan keuangan yang lengkap per 31 Desember. Yang kelima, laporan keuangan yang dipublikasikan adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda dengan program eViews atau Economic Views 9.0. Hasil penelitiannya yang pertama, leverage berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Yang kedua, kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Yang ketiga, profitabilitas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Literatur review yang ketujuh, menurut Mega Kifiatul Lailiyah dan Bambang Suryono tahun 2019, yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kompensasi Bonus, dan Pajak terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas atau ROA, leverage atau debt, kompensasi bonus, dan pajak atau tax terhadap manajemen laba yang diukur menggunakan discretionary accrual atau DA. Yang alat analisisnya ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan hipotesis dan alat uji statistik, dan menggunakan teknik sampel purposive sampling, sehingga didapat total 51 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan kriteria yang pertama, perusahaan manufaktur harus terdaftar di BEI selama periode 2013 sampai 2017. Yang kedua, perusahaan harus menerbitkan laporan keuangan dan seluruh data yang berkaitan dengan variabel penelitian dari periode 2013 sampai 2017. Yang ketiga, perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dengan rupiah. Yang keempat, perusahaan tidak pernah dinyatakan delisting selama periode 2013 sampai 2017. Yang kelima, perusahaan mempunyai laba positif selama periode 2013 sampai 2017. Dan penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Hasil penelitiannya yang pertama, profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Yang kedua, leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Yang ketiga, kompensasi bonus tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Yang keempat, pajak berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.
Literatur review yang ke-8 yaitu menurut Ikomang Eva Trismayasa, Nimade Sunarsih, dan Igusti Ayu Asri Pramesti tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2018 yang bertujuan untuk menganalisis ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas terhadap manajemen laba di bidang perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018. Dan alat analisisnya ini menggunakan populasi seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2018 yang diperoleh sampel sebanyak 138 perusahaan. Pengambilan sampel ini menggunakan metode purposive sampling dan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi non-partisipan atau metode dokumentasi dan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya yang pertama, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Yang kedua, leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Yang ketiga, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Literatur review yang ke-9 yaitu menurut Deakania Paramita dan Farida Idayati tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba yang bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Alat analisis ini menggunakan pendekatan kuantitatif, menggunakan metode purposive sampling yang berkriteria yang pertama, perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015 sampai 2018. Yang kedua, perusahaan menyampaikan laporan keuangan secara kontinu yang telah diaudit pada periode 2015 sampai 2018. Yang ketiga, perusahaan yang menerbitkan laporan keuangannya dalam mata uang rupiah. Dan yang keempat, perusahaan yang memiliki laba positif secara berturut-turut selama tahun 2015 sampai 2018. Sampelnya ada 27 perusahaan selama tahun 2015 sampai 2018. Menggunakan teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik. Dan menggunakan pengujian hipotesis dan menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS versi 25. Hasil penelitiannya yang pertama, profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba. Yang kedua, likuiditas memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba. Yang ketiga, ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Literatur review yang ke-10 yaitu menurut Fionisa Nuriski tahun 2021 yang berjudul Pengaruh Asimetri Informasi, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Manajemen Laba. Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2018 yang bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh asimetri informasi terhadap manajemen laba, menginvestigasi pengaruh leverage terhadap manajemen laba, menginvestigasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba, dan menginvestasi pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba. Alat analisisnya menggunakan metode purposive sampling dan menggunakan data sekunder berupa annual report dan teknik analisis regresi linear berganda yang populasi sampelnya itu menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di B tahun 2016 sampai 2018. Hasil penelitiannya yang pertama, asimetri informasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap manajemen laba. Yang kedua, leverage, ukuran perusahaan, dan profitabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Kesimpulannya, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan perusahaan manufaktur subsektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2016 sampai 2020 sebagai populasi. Pengambilan sampel ini menggunakan teknik purposive sampling yang berdasarkan kriteria tertentu dan variabel tersebut diuji menggunakan SPSS dengan analisis regresi linear berganda. Dari beberapa penelitian di atas, dapat ditemukan bahwa profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Selanjutnya, hipotesis. Yang pertama, profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Yang kedua, leverage berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Yang ketiga, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Baiklah, sekian dari video saya.
Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.